Saya masih ingat betul, pertama kali saya belajar ini itu Januari 78. Ketika pertama kali Roh Kudus memberi saya pewahyuan tentang uniknya manusia itu, saya kaget betapa dahsyatnya Tuhan itu. Maka itu masa lalu seseorang, masa lalu kita masing-masing kita harus tahu perbedaan. Masih kitab Yesaya, ya. Jadi sebelum itu terjadi, maka kemuliaan Yahweh nggak akan nyata di muka bumi ini. Itu sebabnya kenapa banyak kekacauan dalam gereja karena hal ini. Nah sekarang kita lihat waktunya, Yesaya 43 ayat 18. Maka itu kita harus siap-siap. Siap-siap artinya gini, mungkin dalam waktu yang tidak lama atau lama saya belum tahu, Peres harus segera diganti kedudukan sebagai kepala sekolah untuk dia memperdalam hal ini, saudara, supaya firman Tuhan dinyatakan. Kok nggak ada yang ngamen? Ya, yang harus belajar itu firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Pertama kali yang saya buat heran adalah mengapa Papa menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda. Yang pertama, hal-hal yang dahulu, jangan diingat-ingat. Yang kedua, hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, mengapa ada dua kata kerja waktu ini, hal dahulu dan purbakala? Ada apa ini? Hebat sekali. Cara belajarnya gampang. Mana yang bisa diukur dengan waktu, maksudnya lebih dekat sekarang dengan yang sulit diukur dengan waktu, antara dahulu dengan zaman purbakala. Yang mana? Yang dahulu masih bisa dihitung dengan waktu. Yang zaman purbakala sudah terlalu lama. Nah, saya mencari jawaban. Apa yang muncul pertama kali? Maka itu saudara saya kagum pada Roh Kudus. Waktu saya mempelajari ini tahun 78 saya pelajari ini. Tiba-tiba Roh Kudus membuat saya memunculkan pertanyaan begini. Daniel, menurut kamu, sifat itu menurun dari papa mama atau tidak? Ya saya jawab menurun, karena semua orang berkata begitu. Saudara jawab, menurun atau tidak sifat itu? Menurun, itu jawaban umum. Ternyata tidak. Nah, waktu itu saudara, saya sudah kenal sekian banyak keluarga yang punya anak lebih dari satu. Nah, saya membuat penelitian. Saya bilang terus terang, maaf ya, saya cuma ingin buat membuktikan ayat ini benar atau tidak. Jadi, untuk meyakinkan apakah sifat itu menurun atau tidak, Papa menunjukkan untuk saya ketemu sekian belas keluarga yang anaknya lebih dari 3. Apa yang Roh Kudus suruh saya buat penelitian. Tanya masing-masing keluarga itu waktu hamil anak pertama, suasana rumah dan suasana hati bagaimana. Hamil anak kedua bagaimana, anak ketiga bagaimana. Nah, dari situ hasil saya menemukan ternyata sifat tidak menurun. Buktinya, saudara yang punya saudara lebih dari 2, kalau satu sulit, dari papa 1 dan mama 1, sifat kakak beradik saudara sama atau beda? Nah, berarti sifat itu tidak menurun. Kalau menurun sama semua. Saya mulai dalam meneliti itu. Kenapa bisa begitu? Nah, sayang waktu itu saya nggak ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang meneliti itu. Bahkan buku-buku ilmu jiwa tahun itu yang Kristen hampir nggak ada. Jadi saya nggak punya referensi mau cari kemana. Sekarang baru bermunculan banyak sekali. Maka itu setelah saya nggak punya kesempatan. Saudara, tadi siang Venice mewawancara saya karena di Jakarta akan dibuat rekaman. Judulnya itu apa, Vin? Apa judulnya? Ya kok lupa, tadi saya wawancara bisa lupa, saya suka lupa. Jadi Konyonyo di Jakarta akan buat rekaman pendek-pendek cuma 10 menit saudara. Saya disuruh bicara tentang kok jadi lupa. Kehidupan dari nanti pasti akan ingat. Nah, dalam justru buat biografi ringkas tentang hal ini. Nah, saya katakan hal ini saudara. Betapa pentingnya kita memperhatikan kejadian masa lalu. Nah, ternyata zaman purbakala itu adalah masa selama kita dalam kandungan. Karena itu belum dihitung waktu. Itu purbakala sekali. Nah, selama dalam kandungan itu terjadi apa dengan orang tua kita? Disitulah kita akan memiliki salah satu dari 4 karakter dasar. Saya beri contoh. Orang yang melankolis itu pasti waktu dia dalam kandungan ibunya mengalami banyak penderitaan, banyak masalah, sehingga hanya menyimpan tekanan batin.
Tapi waktu hamil anak kedua, suasana keluarga berubah. Ekonomi baik, suami baik, sukacita luar biasa dalam keluarga. Maka percayalah, anak kedua akan lahir sebagai anak yang bukan sanguin. Satu lagi apa itu? Kolerik. Ramenya luar biasa. Nah, ternyata itu yang masuk. Nah, akhirnya Tuhan bawa saya kepada beberapa praktek yang saya kaget sekali. Datang seorang hamba Tuhan, anaknya 4. Tapi dia itu paling takut dengan nyala api. Nah, dia minta saya doakan. Saya doakan apa? Kan bingung saya. Jadi sampai anaknya itu kalau nggodain papanya, nyalakan korek, itu Pak bisa gemetar ketakutan luar biasa. Saya bilang, anakmu kurang ajar juga ya. Nah, pendeta ini sudah meninggal. Saudara, ayo kita berdoa. Nah, saya ajak berdoa. Nah, di dalam doa, nah di situ karunia roh itu penting bekerja. Tiba-tiba Tuhan beri saya penglihatan. Seorang ibu yang sedang hamil naik kursi terus jatuh. Tapi saya nggak tahu kenapa ibu itu jatuh. Akhirnya doa saya hentikan, terus dia cerita. Oh, berarti itu kejadian. Kenapa? Waktu ibu saya hamil saya, di kampung kami terjadi perang antar kampung. Dan waktu itu ibu sendiri di rumah, bapak nggak ada orang. Ibu ketakutan, dia kunci semua. Suasana ribut. Nah, dia tahu api ada di mana-mana. Nah, waktu dia ingin tahu api itu sampai di mana, dia naik ke kursi, ngelihat dari lubang angin di pintu rumah itu. Dia terkejut, ternyata rumah di depan sudah terbakar. Waktu lihat api begitu besar, dia terjatuh dari kursi itu. Bayangkan, ini dalam kandungan. Melihat api, terkejut. Dan anak itu bisa trauma dengan api. Sampai dewasa punya 4, takut dengan nyala api. Satu kali dibawa pada kejadian, ada seorang yang sudah dewasa, sudah cukup umur. Itu takut kalau lihat orang bawa galah. Tahu ya, pokoknya semua yang panjang kali itu bisa ketakutan. Saya ajak dia doa. Nah, Tuhan ingatkan waktu kecil dia sering dipukul dengan galah oleh bapaknya. Nah, terus satu hari saudara, saya ikut pelajaran ini. Saya belajar dari seorang pastor namanya Romo Yohanes. Waktu itu masih di daerah Tumpang di Malang. Saya berhari-hari tinggal di biara itu untuk mengikuti cara dia konseling orang. Nah, saya menemukan luar biasa. Nah, itu yang saya kagum. Kalau saya belajar dari orang atau dari buku, Roh Kudus langsung tunjukkan ayatnya itu ada di mana. Nah, tadi yang pada saksikan saudara lihat, mengapa perlu sekali setiap orang itu dibawa kembali ke masa itu. Ternyata di Alkitab ada 3 kali tulisan itu. Ya, catat saja ayatnya, nanti saudara baca di rumah. 1 tentang Abraham. Di dalam Kejadian 12. Ya, Abraham itu sampai di Negeb itu terakhir kali dia tanpa mempersembahkan korban, dia lari ke Mesir karena masa kelaparan. Terus mengalami penderitaan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan bawa balik dia ke Negeb lagi. Kenapa nggak lanjut kembali ke tempat asal? Nah, terus kita dapat di Wahyu 2 ayat yang kelima. Ya, saudara baca di rumah. Gereja Efesus. Kenapa ada firman berbunyi demikian? Mulailah dari tempat di mana kamu jatuh. Nah, ayat itu yang menolong saya ketika saya dengar pas Romo Yohanes itu mengajarkan kembalikan ke tempat itu. Ternyata membawa balik ke tempat itu sudah ada di Alkitab. Yang ketiga tentang Petrus di Yohanes pasal 21. Kenapa Tuhan membawa balik dia ke Galilea? Untuk membuat dia bertobat. Karena di tempat itu dia bertobat, di tempat itu dia jatuh, mengembalikan nangkap ikan, di tempat itu Tuhan pulihkan dia lagi. Akhirnya suatu hari saudara, kalau saudara di Surabaya ada kali Beratang namanya di daerah Ngagel. Itu saya sampai turun ke kali itu. Kenapa? Karena ada seorang yang saya layani. Waktu dia masih kecil, waktu itu kali Beratang masih kotor sekali. Dia itu ketakutan dikejar orang. Dia sembunyi di dalam kali itu. Saya harus turun bersama dia ke kali itu untuk menyatakan ada Yesus dengan kamu pada waktu itu. Jadi kamu gak perlu takut. Dan Alkitab ini luar biasa. Dibawa kembali lagi ke tempat itu. Kalau tempatnya sudah jauh, ya kita pakai cara yang lain. Bayangkan suasana itu. Nah, salah satu pimpinan pesat di Banjar, Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, itu keluarga Pak Artidasjar. Saya lupa tahun berapa, waktu itu dengan Cik Luis kami ke sana ngajar. Saya sampaikan waktu saya ngajar ke siswa-siswi pesat. Sampai pada bagian ini, ternyata Pak Arti itu ngomong, kalau begitu anak kami pertama perlu disembuhkan. Kenapa? Saudara, waktu itu
Di daerah Kalimantan Selatan belum banyak jalan darat, masih banyak pakai jalan sungai, pakai ketinting atau kelotok istilahnya. Saya masih ingat betul, pertama kali saya belajar